Halo semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID. Nah, di video kali ini kita mau bahas suatu produk di suatu negara ya teman-teman. Apa itu produknya? Ini dia. Jadi kita mau bahas green bean kopi ke pasar Singapura, seperti apa peluang dan informasi pasarnya ya. Oke, by the way, kopi yang saya pegang ini adalah Green Bean Flores atau kopi Flores ya teman-teman. Ini pemberian teman saya, udah tinggal segini. Jadi ini saya simpan untuk kenang-kenangan aja. Nah, untuk karakteristik kopi Flores seperti ini teman-teman, dia punya biji yang kecil nih. Bijinya kecil, tapi ketika nanti di roasting atau nanti dinikmati kopinya itu mengeluarkan aroma yang khas ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang ingin memasarkan produk kopi ke pasar luar negeri, harus paham juga karakteristik seperti itu. Jadi product knowledge itu penting sebelum kita mendapatkan informasi pasar. Jadi pelajari betul-betul seperti apa karakteristiknya, spesifikasinya. Kemudian kalau ada rasa-rasa tertentu mungkin bisa diceritakan sebagai uniqueness ya teman-teman, sehingga buyer itu bisa lebih tertarik. Nah, oke. Kita singkirin dulu sampelnya ya teman-teman. Jadi pembatasan di video kali ini adalah mengenai green bean kopi dengan HS code 0901, 090111 dan 090112 ya teman-teman. Jadi selain itu kita nggak bahas di video ini. Dan tujuannya adalah ke pasar Singapura. Nah, gambaran umum negara Singapura sendiri, negara Singapura memiliki luas sekitar 725,7 km persegi. Singapura merupakan pulau utama dengan panjang 42 km dan lebar 23 km yang dikelilingi oleh 62 pulau-pulau kecil. Nah, selain itu, demografi Singapura memiliki jumlah residen sebesar 4 juta jiwa, citizen 3,5 juta jiwa, permanent resident 521.000, dan juga non-resident 1,6 juta, sehingga total penduduk di Singapura secara demografi keseluruhan adalah 5,6 juta jiwa. Karena Singapura merupakan negara yang relatif kecil dari segi luasnya dan juga penduduk yang nggak terlalu besar, nggak terlalu banyak, sehingga mereka ada keterbatasan di sumber daya alam. Maka dari itu pendapatan negara Singapura 66,7% adalah di sektor jasa, industri jasa. Sedangkan sisanya sebesar 24,5% di sektor barang. Nah, sektor barang sendiri, negara Singapura mengekspor pada tahun 2019 adalah peralatan mesin, peralatan transportasi, bahan-bahan kimia, minyak bumi, dan sebagainya. Dan negara tujuan ekspor terbesar Singapura pada tahun 2019 adalah China, dengan kontribusi sebesar 13,2% dengan nilai sebesar 56 miliar dolar dari total ekspor Singapura. Nah, selain mengekspor produk, Singapura juga mengimpor beberapa produk yang mereka butuhkan, seperti misalnya adalah peralatan mesin, perangkat transportasi, bahan-bahan kimia, dan lain sebagainya. Dan biasanya yang mensuplai produk ke Singapura yang paling besar adalah dari China, Amerika Serikat, Malaysia, Taiwan, Jepang, dan juga Indonesia. Singapura menggunakan kopi Indonesia untuk berbagai macam minuman seperti espresso, latte, kopi susu, cappuccino, kopi mocha, dan lain sebagainya. Hingga ke kopi instan atau kopi bubuk yang siap saji dan dipasarkan di supermarket di Singapura. Nah, kalau dilihat dari letak geografisnya antara Indonesia dan Singapura, ini memiliki potensi yang sangat bagus. Mereka letaknya dekat sehingga cost freight-nya atau cost pelayarannya juga murah. Sehingga dalam kasus kopi ini, negara Singapura mengimpor produk kopi terbesarnya dari Indonesia sebesar 27 juta US dollar atau 69,21%. Kemudian diikuti Brazil sebesar 2,6 juta US dollar. Kemudian Kolombia sebesar 1,5 juta US dollar dan juga Malaysia sebesar 1,1 US dollar. Dan juga kalau dilihat dari grafik ekspor kopi Indonesia ke Singapura dengan HS code 090111 dan juga 090112, dari tahun 2015 ke 2019 ini memiliki peningkatan yang luar biasa bagusnya.
dan diharapkan peningkatan ini terus bertumbuh ya teman-teman. Tentu peningkatan permintaan produk kopi dari tahun ke tahun ini harus ditanggapi secara serius. Menurut data dari Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia atau AEKI, para petani Indonesia bekerja sama dengan kementerian terkait telah berencana untuk memperluas perkebunan kopi Indonesia sambil meremajakan perkebunan lama dengan program intensifikasi. Dan bersumber dari data yang sama, menurut Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia, Pelabuhan Panjang di Lampung merupakan pintu gerbang ekspor kopi Robusta Indonesia. Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara merupakan pintu gerbang ekspor kopi Arabica Sumatera. Dan Pelabuhan Tanjung Perak Jawa Timur merupakan pintu gerbang ekspor kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan di Jawa Timur dan wilayah Indonesia bagian timur. Nah, kalau kita bicara soal saluran distribusinya, terutama untuk teman-teman yang berminat memasarkan produk kopi ke Singapura, kalian bisa mencari importir atau restoran atau kafe untuk dijadikan saluran distribusi atau mitra distribusinya. Kemudian dari importir atau distributor biasanya dia akan mengirimkan atau mendistribusikan ke supermarket dan juga setelah itu baru ke konsumen di Singapura. Jika kalian berminat untuk memasarkan produk kopi ke Singapura, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan sebagai syarat masuk produk makanan dan minuman ke Singapura. Yang pertama adalah periksa klasifikasi produk makanan. Apakah produk kalian atau produk yang ingin kalian ekspor masuk ke kategori mana? Kemudian syarat yang kedua, importir harus mengajukan izin dagang atau mendaftar dengan SFA atau Singapore Food Agency sebelum mengimpor makanan ke Singapura. Hanya perusahaan yang terdaftar dengan Accounting and Corporate Regulatory Authority atau ACRA yang dapat melakukan pendaftaran di atas. Kemudian yang ketiga, mematuhi landasan hukum terkait yang diatur oleh SFA atau Singapore Food Agency. Untuk produk green bean, landasan hukum didasarkan oleh Sale of Food Act. Kemudian yang keempat, memenuhi persyaratan pelabelan dari SFA. Yang kelima, memenuhi ketentuan SFA untuk jenis makanan tertentu. Dan yang keenam adalah mengajukan izin impor melalui TradeNet. Kemudian yang ketujuh adalah pemeriksaan produk impor oleh SFA. Jadi SFA ini berhak untuk memeriksa segala jenis makanan dan juga produk yang masuk ke dalam wilayah Singapura. Jadi pastikan teman-teman untuk importir produk kopi ke Singapura atau di Singapura, mereka memiliki izin dari SFA atau Singapore Food Agency. Nah, bagaimana untuk harganya? Harga green bean kopi Indonesia di Singapura berkisar dari 20 hingga 60 Singapura dolar atau sekitar 15 sampai 45 US dollar per kilonya. Jadi ini salah satu potensi yang menarik ya untuk dikembangkan teman-teman bagi kalian yang punya produk kopi dan biji kopi untuk mencoba mengekspor produknya ke Singapura. Nah, untuk bisa berkomunikasi dengan buyer di Singapura, para eksportir bisa mengikuti beberapa pameran yang ada di Singapura. Yang pertama adalah Asia Pacific Food Expo, yang kedua Natural Asia, yang ketiga FA Food and Beverage, dan juga yang keempat adalah Cafe Asia Singapore. Nah, selain itu, teman-teman eksportir juga bisa melakukan atau mengirimkan introduction letternya ke beberapa buyer yang ada di Singapura. Berikut ini datanya. Nah, sebagai tambahan catatan, meskipun data buyer ini sifatnya gratis atau tidak dipungut biaya, namun teman-teman eksportir harus melakukan korespondensi secara profesional. Karena segala hal yang menyangkut dengan perdagangan internasional atau ekspor-impor yang akan dicap citranya bukan hanya per perusahaan atau orang perorangan, namun adalah negaranya, supplier Indonesia. Jadi, citra baik maupun buruk supplier Indonesia ada di tangan kalian. Maka lakukanlah secara profesional dan bertanggung jawab. Oke? Oke, mungkin segitu dulu informasi dari kami. Bagi teman-teman yang punya saran atau ide konten atau pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita berdiskusi di sana. Dan jangan lupa untuk teman-teman follow media sosial kami di Instagram @kontaineran.id dan juga TikTok di kontaineran.id. Oke, terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah nonton video ini. Kita ketemu di video-video berikutnya. Bye!